3 pertemuan ya, hari ini minggu 16, minggu 17, 18, setelah itu nanti insya Allah tanggal 7 Februari kita akan UAS ya, MTes yang insya Allah nanti akan diadakan secara offline ya. Siap ya, offline ya. Tatap muka ya di sini ya. Jadi kalian harus punya bekal yang cukup ya untuk menghadapi perjuangan besok ya. Makanya ini saya beri bekal kalian ya. Hari ini, besok dan minggu terakhir akan saya kasih kisi-kisi lah ya, kisi-kisi materi sebagai bekal untuk UAS besok insya Allah ya. Terus kemudian nanti di El Nino sudah saya unggah tentang kaitannya dengan bela negara ya. Dan ini juga merupakan salah satu materi untuk UAS nantinya, untuk MTes ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik kaitannya dengan materi bela negara dan materi yang lain juga nanti ya. Sebenarnya saya tidak pernah menyampaikan kisi-kisi ya, tapi yang saya sampaikan sebenarnya materi ujiannya. Cuma kalian tahu enggak ya materinya yang sebelah mana di situ ujiannya ya, tinggal dipilah aja di situ ya. Oke, yang dimaksud dengan bela negara itu apa toh di sini? Saya sampaikan, coba dibuka itu apa namanya? PPT-nya atau PDF-nya di itu. Banyak orang mengatakan bahwa bela negara itu harus perang, angkat senjata, kegiatan fisik ya. Sebenarnya tidak harus seperti itu ya. Bela negara itu sekarang bisa fisik dan non fisik ya. Secara sederhana bela negara itu apa loh ya? Coba kita lihat dulu ya. Ya ini apa sih yang dimaksud bela negara? Ini materi ini sebenarnya sudah saya buat lama sekali di situ ya. Waktu pembekalan Menba kalau nggak salah ya, diminta untuk mengisi pembekalan Menba di sini ya, tentang bela negara ya. Nah, sebenarnya untuk kita mempunyai bela negara itu ya dasarnya harus punya rasa cinta dulu ya. Rasa cinta muncul karena kenal dulu ya, tak kenal maka tak sayang, makanya kenali dulu Indonesia, mulai rasa muncul rasa cinta. Kalau sudah cinta nggak usah disuruh, akan membela kok di situ nantinya ya. Orang cinta itu kan otomatis akan membela kalau orang cinta di situ. Tapi kalau orang tidak cinta ya tidak akan membela. Tapi bagaimana muncul rasa cinta kalau tidak kenal di situ? Makanya kenal dulu. Makanya kalau kalian ingin punya rasa mempunyai bela negara, harus cinta dulu. Kalau cinta ya kenal dulu, ya kenal Indonesia dulu ya. Makanya kemarin tugas yang itu kan salah satunya adalah supaya kalian kenal dulu ya, supaya muncul rasa cinta, kalau sudah akan membela. Apa sih yang kalian kenali yang positif di situ ya. Memang Indonesia tidak semuanya positif, pada negatifnya ya, dan itu memang wajar di situ. Tapi kalau kita melihat negatif terus ya enggak akan muncul rasa cinta. Lihat seseorang dari sisi positif di situ ya. Nah, Indonesia kaya akan apa toh? Yang bisa bikin cinta itu apa toh? Mungkin karena budayanya, mungkin karena kekayaan alamnya. Ini kayak gini, wayang ada, Komodo sebagai the Seven Wonders ya di situ. Sepak bola kita supporter terhebat nomor 3 di situ ya. Ada karapan sapi ya, ada budaya Borobudur juga ini ya. Candi Buddha terbesar juga. Kita kenal dulu, ini Dewa Ruci juga ya. Pak Karno ini termasuk tokoh internasional ya, di mana-mana dikenal. Ada Jalan Soekarno, pohon apa Soekarno, Masjid Soekarno lah, ini kan bisa kenali biar kita punya rasa cinta di sini, rasa cinta. Nah, yang negatif yang mana? Yang negatif ya tetap harus kita kenal, tapi bukan berarti terus kita nginter negatif terus ya, tapi gunakan untuk diperbaiki yang negatif tersebut ya. Sama ya seperti kalau kalian tuh mengenal kalian terus ya,
bintang ki wong elek banget ya sing dilakoni elek terus gitu nantinya ya. Tapi kalau wong seneng karo bintang wah apik terus ra ketangkos sing dilakukan. Sama lah, setiap orang ada kelebihan ada kekurangan. Negara kita juga banyak kelebihan juga banyak kekurangannya juga. Ya dari sisi positif. Makanya kenali dulu apa sih Indonesia. Kita coba aja di sini ya. Kita lihat ya apa sih yang bisa membanggakan Indonesia ya ini ya. Kita termasuk negara kepulauan terbesar ya, 17.000 lebih pulau ya, 17.000 itu banyak loh ya, 6.000 pulau tidak berpenghuni, bahkan 10.000 pulau itu apa ya, belum dikasih nama sampai aja saking oke itu namanya ya. Misi positif negara maritim terbesar ya dengan perairan seluas 93.000 km persegi dan termasuk panjang pantainya itu 25% panjang pantai di dunia itu di tempat kita itu di sini ya. Kemudian suku bangsa terbanyak ya 740 suku bangsa. Mudah banget itu namanya. 270 ada di Papua ya. Bahasa daerah juga terbanyak di situ ada 583 bahasa ya. Kira-kira bisa kenalin enggak itu bahasa-bahasa ya, di Jawa aja macam-macam di situ ya. Kromo, Inggris, Moko, terus Sunda itu ya. Negara dengan penduduk muslim terbesar lah ini rentetannya banyak muslim terbesar. Nah, kalau muslim terbanyak juga masjid terbanyak, negara jamaah haji terbesar juga di sini ya, rentetannya banyak sekali. Candi Buddha ini termasuk candi apa terbesar Borobudur ini ya. Produsen gas alam cair LNG terbesar lah. Kita termasuk 20% suplai dunia itu kita yang menyuplai, termasuk besar juga di sini ya. Terumbu karang, coral reef ya, 18% dari total dunia itu ada di negara kita itu ya. Nah ini ya, spesies ikan hiu terbanyak loh, hiu spesiesnya banyak 150 spesies itu ada di Indonesia itu terbanyak. Penghasil cengkeh dan pala terbesar juga ya, pengekspor kayu lapis atau plywood ya terbesar. Jadi kita memasok 80% pasar dunia ini ya. Anggrek juga kita punya jenis paling banyak itu ya biodiversitinya ya, dan 6.000 jenis anggrek itu ada di Indonesia, yang terbesar sampai yang terkecil ya. Yang paling langka juga nih ya ada anggrek hitam katanya namanya ya, ada di Papua. Kita punya hutan bakau terbesar di dunia juga. Penduduk teramah lah ini juga, ini menurut survei kita termasuk penduduk teramah. Kalau ukurnya apa tuh? Karena suka senyum ya. Buat orang luar negeri itu juga senyum itu termasuk luar biasa. Buat kita sih biasa ya, tapi buat mereka itu luar biasa. Karena mereka senyum aja susah. Itu ya salah satu tokoh kalau ukur yang menjadi bangsa yang ramah. Makanya banyak orang asing yang pengen dinaturalisasi ya, main bal-balan gitu ya. Karena kalau sudah di Indonesia itu seneng banget ya, orangnya ramah, suka senyum, suka menolong ya. Pokoknya nyeneng gitu namanya. Ya. Nah ini banyak hal sisi positif yang bisa kita lihat di situ, dan itu bisa menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, dan kita belum eksplor itu ya. Coba kali-kali ayo dolan gitu nantinya ya, eksplor ya. Itu kalau kuliah tatap muka saya suruh dolan beneran itu ya, saya suruh jalan-jalan minimal eksplor Semarang itu, mau ke Marina boleh, ke mau ke Kampung Semawis boleh, mau ke Lawang Sewu boleh, mau ya itu explore ya, biar kita kenal dulu di situ. Ya, rasa bangga, rasa cinta, dan membela di situ ya. Kalau sudah membela ya kita harus tahu ya apa sih yang dimaksud bela negara sih ya. Bela negara itu merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya ya. Dalam perundang-undangan sudah diatur ya pasal 27 D45 ya. Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini di pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, bela negara itu sebenarnya apa sih? Menurut Undang-Undang pasal Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 ya tentang pertahanan negara, bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini kalau saya selalu sampaikan dengan bahasa mudah bahwa
Yang dimaksud dengan bela negara itu apa toh? Sikap dan perilaku ya yang dilandasi dijiwai oleh kecintaan terhadap tanah air. Ya, itu kan sangat luas sekali, tidak harus angkat senjata. Sikap dan perilaku yang didasari oleh kecintaan terhadap tanah air, berprestasi, ya, bulu tangkis Piala Thomas itu sudah bela negara, ya, bal-balan dengan berbagai macam kemarin ya Piala AFF dengan berbagai macam kehebohnya itu juga bela negara. Kecintaan terhadap tanah air, sikap dan perilaku yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air. Kalau saya tidak bisa keluar negeri gimana Pak? Banyak sih di sini bentuk bela negara. Coba nanti kita lihat di sini. Nah ini, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui bisa pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita sedang menjalankan bela negara dengan mempelajari apa sih ketahanan nasional, apa sih wawasan Nusantara, apa tuh hak dan kewajiban, apa sih yang membanggakan dengan Indonesia, apa sih yang bisa menimbulkan rasa cinta. Itu adalah bentuk bela negara di situ. Kemudian bisa juga berarti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib ya, TNI ya, prajurit TNI. Nah ini yang lebih luas ya. Pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing ya. Sesuai dengan profesi masing-masing banyak sekali itu, yang atlet ya atlet, yang mahasiswa ya mahasiswa. Mahasiswa minimal ya mangkat kuliah, tidak merugikan orang, neono tugas ya garap tugas, neono lampu merah ya mandek, itu kan semua bentuk bela negara, ikut aturan perundang-undangan di situ ya. Nah, makanya nanti kita lihat untuk bela negara itu secara fisik dan non fisik, karena kalau dulu memang sekarang hanya angkat senjata ya. Kalau sekarang bela negara bisa lebih banyak non fisik malah di sini ya. Kalau bela negara secara fisik itu apa ya? Panggil bedil itu ya, angkat senjata, perang di situ ya. Dari agresi musuh ya. Biasanya karena kebanyakan menghadapi ancaman dari luar. Nah, menurut Undang-Undang 3 tahun 2002, pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara itu secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi TNI atau dan pelatihan dasar kemiliteran. Ini menurut pelatihan dasar kemiliteran itu seperti apa sih? Ini dalam Undang-Undang Rakyat Terlatih tahun 82 ini. Bisa berbentuk menwa ya, resimen mahasiswa. Mungkin di kelas ini ada yang ikut menwa? Ya, ini salah satu bentuk bela negarawan, perlawanan rakyat, Hansip ya, Mitra Babinsa, OKP ya, organisasi kemasyarakatan pemuda yang mengikuti pendidikan dasar militer ya. Ini rakyat terlatih ya, yang mempunyai fungsi untuk menjalankan ketertiban umum, kemudian perlindungan masyarakat, keamanan rakyat ataupun perlawanan rakyat. Itu yang fisik ya. Kalau non fisik ini tambah luas lagi ya. Keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara non fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan ya, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Lah ini luas sekali profesi masing-masingnya. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dan menghargai perbedaan pendapat. Nah ini juga termasuk bela negara ini, menghargai perbedaan pendapat. Tidak memaksakan kehendak juga ini bentuk bela negara ya. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, banyak sekali itu yang bisa kita lakukan ya. Hanya ayo bulan di situ ya, kalau memang kondisinya memungkinkan ya. Kemudian berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata. Apalagi mahasiswa itu sekarang punya peran yang luar biasa dalam membuat sebuah perubahan itu nantinya ya. Bangsa kita berubah itu karena pemuda, karena mahasiswa gitu nanti. Apalagi ada karya nyata yang bisa dibuat, seperti kayak kemarin Polinas itu bisa membantu membuat robot ya, Rama 1, 2 untuk membantu di rumah atau karantina ya. Kemarin mahasiswa karya nyata kemarin pada saat pandemi yang kemarin itu kumpulkan ya, kemudian beli makanan di sekitar Ngesrep kalau tidak salah di situ ya, terus dibagikan pada orang lain, itu kan karya nyata juga di situ nantinya ya. Makanya lakukan apa yang bisa dilakukan. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum ya. Ini berarti taat patuh pada hukum ya. Lalu lintas merah ya berhenti, hijau jalan, itu termasuk taat pada hukum, tidak melanggar hukum di situ ya.
membimbing pakai helm itu kan salah satu bentuk taat terhadap hukum juga gitu. Menjunjung tinggi hak asasi manusia ini juga bentuk bela negara ya. Minimal kalau tidak sampai ke hak asasi manusia yang berat ya minimal ya jangan membuli, jangan mengintimidasi, jangan menekan, jangan menghina, jangan mencaci maki, itu adalah salah satu bentuk bela negara juga di situ. Ya. Melakukan pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa dengan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Nah, ini penting banget, ini sekarang banyak sekali kita tuh dijajah ancaman dari luar nih kaitannya dengan budaya yang luar yang banyak sekali kita ambil itu ya. Apalagi sekarang dengan Korea dengan luar biasanya ya, K-popnya ya, ibu yang suka Jepang ya. Tapi apakah semua yang berbau Korea Jepang itu semua positif? Ya belum tentu ya. Yang positif kita ambil, yang enggak ya jangan kita ambil di situ nantinya. Nah, ini filter ini yang harus kita miliki seperti itu. Menangkal pengaruh budaya yang tidak sesuai. Itu ini seperti itu. Yang non fisik ya, untuk menghadapi ancaman. Nah, ancaman itu apa sih? Ancaman dapat dikonsepsikan sebagai setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi apapun yang membahayakan kedaulatan negara itu adalah ancaman di situ nanti ya. Ancaman bukan makanan itu ya, ancaman itu. Jadi membahayakan ya. Nah, pembelaan negara yang dilakukan oleh setiap warga negara akan menunjukkan kesiapan untuk menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer. Saat ini ancaman kedaulatan negara berkembang dari yang semula bersifat konvensional atau fisik menjadi multidimensional ya, bisa fisik dan non fisik ya. Kalau dulu fisik kok ya, datang agresi, sabotase ya. Sekarang fisik dan non fisik. Seperti permasalahan yang bersumber dari ideologi, bisa politik, bisa ekonomi ya, kita dijajah secara ekonomi, bisa politik juga bisa, tidak mandiri ya, sosial budaya perilaku ya, barat-baratan atau ketimur-timuran apa ya, nek Korea sama Jepang gitu ya, maupun hankam yang terkait dengan kejahatan internasional ya, seperti terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, ya, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Ini termasuk bentuk-bentuk ancaman yang non fisik di situ ya, tidak harus perang. Gitu. Jangan ancaman militer itu bisa berupa agresi ya, ini kalau ini kelihatan ya, penggunaan kekuatan bersenjata negara lain ya, terhadap kedaulatan negara. Ini kayak di Laut Cina Selatan itu ya, Cina itu ingin menguasai ya. Makanya sekarang namanya juga jadi Laut Natuna Utara ya. Karena itu bisa masuk ke invasi ya, itu kalau agresi seperti itu ya. Bombardemen, blokade, kemudian pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain lah, seperti Cina bisa illegal fishing itu bisa masuk ya, ngambil ikan di wilayah kita. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mendapat rahasia militer dulu ya, pernah itu Pak SBY itu teleponnya disadap Australia ya. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer ya dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan negara. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan teroris internasional, kemudian pemberontakan bersenjata lah ini ya, itu termasuk ancaman militer ya. Perang saudara yang menggunakan senjata ini. Kalau yang non militer di sini bisa berupa kejahatan yang terorganisasi yang dilakukan oleh aktor non negara untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan aparatur negara. Banyak sekarang itu ya, itu nipu orang Cina tapi lewat Indonesia ya, Cina ya itu banyak sekarang lintas negara, lintas batas lah gitu. Nah ini ya, yang beralih penghancuran moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, berita hoax gitu ya, propaganda, peredaran narkoba, ya, film porno, ya, berbagai kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia. Ini pintar-pintar memilah lah sekarang ya, bolehlah kita ngefans sama budaya luar, tapi kira-kira cocok enggak dengan kultur kita, ya, cocok enggak nilai-nilai agama kita yang kita anut dan gitu ya.
Ya. Nah, ini kaitannya makanya dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan ya. Ini yang pernah kita bahas di wawasan Nusantara dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan, maka bangsa Indonesia harus memperkuat teks ya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ya. Bagaimana kita bisa menghadapi teknologi kalau kita tidak mengenali teknologi, mungkin sisi positif, sisi negatif harus kita ketahui juga ya. Seni juga ya, seni belum tentu semuanya positif. Sesuai dengan bidang profesi masing-masing dilandasi oleh nilai perjuangan bangsa Indonesia, tapi tetap memiliki tiga ini ya, wawasan dan kesadaran bernegara, sikap perilaku cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan. Ini pernah kita bahas pada saat wawasan Nusantara ya, sekitar apapun sikap perilaku ini harus tetap tertanam ya, wawasan kesadaran bernegara, sikap perilaku cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan bangsa ya. Nah, perjuangan non-fisik sesuai bidang profesi masing-masing ini memerlukan sarana kegiatan pendidikan ya, bagi setiap warga negara pada umumnya, dan mahasiswa ini sebagai calon cendekiawan pada khususnya melalui pendidikan warga negara. Jadi saat pinternya kalian apapun, kalau negara memanggil ya kita harus berusaha ya. Seperti kalau mungkin ceritanya Pak Habibie ya, Habibie kalau mau ke Jerman sudah jadi warga negara kehormatan dan dia sampai sekarang masih menjadi warga negara kehormatan Jerman itu, tapi karena negara memanggil pulang untuk membangun bangsanya ya. Nah ini kalau ini ketahanan di bidang HAM ya, kesiapsiagaan dalam upaya bela negara di sini. Ini pernah dibahas juga di dalam ketahanan nasional ya. Ini juga pertahanan yang keamanan negara, kekuatan HAM ya, TNI Polri juga. Ini posturnya ya, intel strategi pertahanan darat laut udara ya. Jadi masalah ini. Ini kalau ini ketahanan di bidang HAM meliputi hal seperti ini ya. Cinta damai, lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Ini alutsista juga masuk di sini ya, perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan kemampuan pertahanan ya. Terdapat mungkin harus dihasilkan oleh industri dalam negeri ya. Ini juga sudah diatur di sini ya. Kalau bisa kita ciptakan sendiri ya. Kalau dalam kondisi terpaksa kita harus beli gitu ya. PT Pindad itu luar biasa loh ya. Sekali-kali kalau kalian nanti KKL itu ke PT Pindad bagus itu ya. Bisa membuat tank, bisa membuat panser, bahkan senjata sniper kita itu sangat dikenal, sangat dicari, sangat diburu itu. Senjata sniper yang buatan PT Pindad itu ya. Itu kalian spesifikasinya luar biasa, saya agak lupa. Dulu pernah membaca senjata spesifikasinya sniper itu bisa jarak berapa puluh kilo itu, bisa tepat gitu. Makanya pada saat kita ada lomba senjata itu ya, lomba menembak di Australia, kita menang terus itu, ngalahin negara-negara gede Amerika dan segala macam. Karena percaya, dan senjata itu berasal dari PT Pindad itu, sampai dibongkar segala macam. Coba lihat kasusnya itu. Ya. Potensi nasional harus ada hasil pembangunan yang telah dicapai harus dilindungi segala ancaman gangguan ini ya. TNI Polri, Sabta Marga juga. Dan ini yang terakhir adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum secara terus-menerus ditingkatkan. Ini termasuk kesadaran di bidang HAM, taat pada hukum, tidak sering melanggar hukum. Lah kalau kita sebenarnya apa? Ya minimal ikutin aturan ya, jangan melawan aturan ya. Tapi berlalu lintas itu salah satu untuk bagaimana sebuah negara itu menilai bangsanya ya, taat hukum apa anda, tertib apa anda sebenarnya ya. Ini kesadaran masyarakat terhadap hukum secara terus menerus ditingkatkan ya, di ketahanan hukum ya. Ya saya kira itu sedikit gambaran tentang apa bela negara di situ ya. Nah diharapkan dengan kita kenal dulu, kita muncul rasa cinta. Kalau sudah cinta kita akan membela ya. Kalau saya melihatnya ada tambahnya, kalau kita sudah kenal, muncul rasa cinta, bangga, baru kita akan membela di situ. Bangga dulu ya. Nah, kalian bangga terhadap Indonesia. Enggak sih Pak, lah kalau orang Indonesia terus ngopo gitu nantinya ya. Itu kadang-kadang kita harus
Ya memang kita tidak seperti yang kita harapannya, tapi mari kita perbaiki bersama kalau memang banyak yang kurang. Ya, dan itu di El Nino, bagaimana kalian melihat itu bela negara? Di situ kan ada komik di situ ya, ada rambu segala macam di situ ya. Mau membela asalkan negara juga membela saya gitu nantinya. Apakah kita harus mensyaratkan itu? Lah itu opini kalian seperti itu ya. Apa opini kalian ya kalian juga seperti itu. Kalau itu bela negara yang secara fisik ya di situ ya. Uh, ada yang mau sampaikan sampai di sini? Atau ada yang ingin didiskusikan? Bela negara. Ini sebenarnya materi yang saya berikan beberapa tahun yang lalu ini ya, pada saat memberi apa ya, diminta untuk membekali calon menba di sini. Di sini ada yang menba? Tidak ada. K2D tidak ada ya? Jarang sekali ya anak TI ke menba itu ya. Misalnya kita PCC, komputer meneh gitu nantinya sekali-kali out of the box itu ya. Pramuka, Minba, terus PMR gitu loh ya. Kuliah di komputer, nih komputer meneh ya, ekstra nih ya. Ya, itu PCC tidak apa-apa coba keluar ya. Dulu saya pak waktu kuliah apa waktu SMA ya itu ya pengen keluar dari kotak gitu ya. Yang lainnya ekstranya itu saya masih ingat ya, ekstranya semuanya waktu itu yang paling anu basket, voli gitu nantinya ya. Saya enggak waktu itu ngambil ekstra yang gak sing rame. Saya ngambil kerajinan tangan waktu itu ya. Gawe janur, gawe anu pengen sesuatu yang beda. Ternyata ngun rapot biji ya padha wae gitu ya. Wah, malah sing dadak nyempet-nyempet ngono barang metune ya B. Saya malah kerajinan tangan metune A itu nantinya ya. Sama-sama ekstra. Tapi buat saya itu keluar dari kota gitu nantinya. Menyenangkan kok ya kalau pas kuliah gitu usahakan sesuatu yang kita di luar yang kita ya. PMR ya, PMR itu namanya PMR ya. Ada PMR ya. Apa kalau di kampus itu apa namanya? Yang palang merah itu ada tuh PMI itu loh PMI namanya apa itu nggak tahu PMR ya ya Allah Gusti kira tahu nganu ya ekstramu apa tuh melune donan ora tahu ning omah wae ya Allah oh KSR yo kowe iki jan ya KSR apa ya panjangannya apa itu ya wah itu gawe oh, merawat luka itu saya pernah waktu SMP itu ya pengen keluar kota itu ya dulu kan pramuka terus ya gitu ya. Nah, sekali-kali keluar kayak apa ya anak TI melu apa itu nantinya ya dari mumpung kuliah ya usahakan banyak pengalaman di situ nanti tapi jangan lupa akademiknya yuk bukan ekstra malah kok akademiknya bocor itu nanti ada yang mau sampaikan atau ada yang tanyakan ya kalau tidak ada silahkan itu dipelajari itu salah satu bagian dari pentas nantinya nanti kita akan perkuat lagi minggu depan ya visi-visi materi untuk kelas ya. Oke sekarang anu ya siapa yang ingin mengawali dulu ini langsung aja ya memang minta waktu 45 menit ya. Yang belum Bahtiar ada Hamdan ada Anissa ada Wahyu silakan yang siap saja siapa saya tak menyimak saja
Ini tidak ada yang tampil? Yakin? Saya Pak tampil. Mau. Ya, saya dikit waktu lah. Ya, silakan Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hamdan Yuafi, NIM 3342311. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah tips tentang berkendara dengan benar di jalan raya. Gitu. Di sini saya mengambil tema tersebut bertujuan untuk menyadarkan pengendara mengenai kecelakaan pada lampu lalu lintas yang berkendara di jalan raya. Nah, saya membuat ini tuh keinget sama kejadian musibah yang menimpa ayah saya yang telah mengalami kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan tulang pada kaki kanannya itu pada tulang betis dan tulang keringnya itu patah sama kropos gitu sampai tidak bisa digerakkan. Jadi kejadian ketika waktu sore menjelang malam itu ketika pulang dari Semarang ke Pati gitu sekitar 2,5 jam itu bermula bertempat di daerah Kudus ya kalau nggak salah itu di daerah Jekulo namanya desanya itu tempat kejadiannya. Itu kan kalau pada saat malam penglihatan kita tuh menjadi kayak gelap gitu tuh, terbatas gitu. Nah, kata ayah saya itu sampai jatuh 2 kali di daerah Jekulo itu. Yang pertama itu ya dengan kecepatan sekitar 60 kayak katanya sih 60 ke atasan gitu. Dan mendadak di depan tuh kan nggak kelihatan ada sebuah becak, jadi nggak sempat ngerem gitu kan, dan akhirnya jatuh di jalan gitu di bagian kiri. Dan katanya sih tidak apa-apa, langsung bangun dan berjalan lagi gitu katanya. Beberapa detik kemudian kan setelah bangkit dari motor gitu kan berjalan. Nah, tiba-tiba tuh ada motor tuh dari belakang nabrak gitu aja dari belakang, terus kena knalpot bagian motor itu ayah saya. Terus dari situ kan tiba-tiba kan jatuh habis ditabrak kan. Nah, jatuh itu motornya si yang nabrak itu tadi kan kena knalpot sama kena kaki bagian kanan tadi. Nah, habis itu kan ayah saya jatuh toh sampai kejepit gitu katanya kan, buat berdiri aja itu susah gitu toh. Nah, kaki itu aja itu kayak nggak bisa digerakin, kayak kiwir-kiwir gitu, kayak nggak kerasa tuh kalau itu kaki gitu katanya sih gitu. Terus dan alhamdulillahnya yang nabrak itu tadi kan katanya sih perempuan tadi kan nggak kenapa-napa. Terus dan akhirnya ayah saya tadi minta tolong ke orang lewat gitu toh di jalan, dan lalu dilarikan ke rumah sakit gitu ceritanya. Keinget kejadian pada saya sih. Nah, lucunya sih motor yang separah itu tadi kan rusak kan bagian belakang sama knalpot tadi kan. Nah, itu saya jadiin video untuk penugasan kali ini. Nah, ntar lihat aja. Dari kejadian tersebut tuh saya teringat betapa pentingnya berkendara di jalan ya, dengan hati-hati dan selalu waspada dengan sekitar gitu. Dari faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu adalah faktor
pengendaranya. Karena itu disarankan agar pengemudi itu yang memasuki jalan raya gitu kan harus mempersiapkan kondisinya gitu, kondisi pada tubuhnya dengan baik dan menjalankan kendaraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Selain itu setiap pengendara itu harus wajib memiliki tanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain bagi dan sekitarnya gitu. Nah, dari sini saya akan menampilkan sebuah video tentang tips sebelum berkendara di jalan raya agar selalu siap dan aman di jalan gitu ya. Saya izin presentasi Pak, izin menampilkan video.